Selamat berjumpa lagi dalam mata kuliah Sistem Pakar dan Sistem Pendukung Keputusan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu metode FMADM, yaitu AHP, Analytical Hierarchy Process. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa metode dalam memecahkan masalah FMADM, yaitu kita sudah belajar SAW, WP, dan TOPSIS. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan materi AHP. Nah, saya akan share sebuah screen. Nah, kita akan menggunakan ilustrasi dari slide ini. Nah, bagaimana kita menentukan keputusan yang baik, bagaimana kita memberikan rekomendasi dalam mengambil suatu keputusan. Nah, kita akan berpikir tentang AHP, yaitu Analytical Hierarchy Process. Ini adalah salah satu hal yang menjadi metode umum, dia banyak digunakan juga di paper-paper dalam membuat sistem pendukung keputusan. Nah, bagaimana detail dari metode ini? Nah, kita akan coba lihat. Nah, ini ditemukan oleh Dr. Thomas Saatia yang mengembangkan metode AHP ini sekitar 170-an. Nah, dan sekarang banyak digunakan dan masih digunakan dalam permasalahan FMADM. Nah, bagaimana kita membuat sebuah keputusan dengan membuat hierarki dari kriteria dan alternatif. Nah, seperti kesempatan sebelumnya, saya tekankan di sini ada namanya kriteria atau atribut, kemudian ada yang namanya alternatif. Nah, dalam AHP, kriteria dan alternatif itu dibuat dalam bentuk hierarki. Jadi ada permasalahan, kemudian ada kriteria-kriteria, kemudian ada alternatif yang akan dipilih. Jadi di sini ada kriteria, di sini ada masalahnya, kemudian kita akan menentukan alternatifnya secara berhierarki. Oke, nah seperti ini dia. Kita contohkan misalnya ini. Saya ingin membeli mobil. Nah, kita tidak perlu lagi ke peramal ya untuk menentukan mobil apa yang ingin kita beli gitu misalnya, atau mobil apa yang paling pas sesuai dengan kriteria yang kita punya saat ini. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, kita contohkan permasalahannya apa? Ya, permasalahan di sini adalah memilih sebuah mobil baru. Nah, sebelumnya mungkin kita sudah bahas tentang kriteria. Nah, kriteria yang diambil di sini adalah ada style, kemudian ada reliability, kemudian ada fuel economy. Nah, di sini ada 4 jenis mobil ya, ada Civic, kemudian Sedan, kemudian Ford, kemudian ada Renault Clio. Ya. Nah, ada yang bertanya di sini, bagaimana dengan harga? Nah, nanti kita akan bahas yang ini nanti di bagian akhir. Oke, jadi ada 3 kriteria, kemudian ada 4 alternatif yang kita pakai dalam permasalahan ini. Nah, maka kita akan membuatnya dalam bentuk hierarki. Nah, ini adalah permasalahan atau tujuan. Ya, problem, kemudian objektifnya, kemudian di sini ada kriterianya, ada style, ada reliability, kemudian ada fuel economy. Nah, di masing-masing kriteria ini, di style, itu maka akan ada alternatif-alternatif. Yaitu Civic, Sedan, Accord, dan itu juga reliability.
kemudian dengan CV. Nah, selanjutnya kita akan menentukan bobotnya, ya, atau perbandingan berpasangan kalau kita di AHP antara style di sini, kemudian ada reliability, kemudian fuel economy. Nah, ini juga akan kita lihat bagaimana kepentingan sebuah kriteria dengan kriteria yang lainnya. Bagaimana caranya? Apakah dengan memilih secara acak? Nah, tentu saja tidak. Nah, kita akan memilih bagaimana kepentingan sebuah kriteria dengan kriteria yang lainnya. Nah, di sini ada tiga hal, yaitu nomor satu, reliability adalah 2 kali lebih penting dari style. Kemudian kita tentukan style adalah 3 kali lebih penting dari fuel economy. Kemudian reliability adalah 4 kali lebih penting dari fuel economy. Nah, hal ini bisa kalian rubah-rubah ya, sesuai dengan apa yang menjadi hal yang kita pertimbangkan lebih penting dari masing-masing kriteria. Nah, sekarang selanjutnya kita akan tentukan dalam sebuah tabel. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa kita buat matrix berpasangannya ya, seperti ini. Style dengan style dia tetap 1, style dengan reliability setengah, berarti reliability di sini adalah 2, gitu ya. Kemudian fuel economy 3, ini artinya 3, gitu ya. Nah, dan selanjutnya. Oke, nah berarti kita lanjutkan lagi, maka ini adalah matrix berpasangan pentingnya dari satu kriteria dengan kriteria yang lainnya. Ya, ini istilahnya adalah pairwise comparison. Oke. Nah, selanjutnya kita hitung, sehingga kita akan dapat seperti ini. Oke, kemudian misalnya ini untuk pairwise comparison-nya akan jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita lihat, kita balik, kemudian kita akan menghitung yang namanya eigenvector. Nah, bagaimana kita menentukan urutan prioritas dari matriks pairwise ini, matriks berpasangannya, maka kita akan menggunakan eigenvector. Nah, seperti apa eigenvector itu kita bisa lihat. Nah, pertama kita akan kalikan matriksnya, kemudian kita hitung jumlahnya, kemudian kita bandingkan dengan eigenvector yang sebelumnya. Oke, kita akan lanjutkan. Lihat. Nah, di sini kita memiliki matriks. Nah, yang ini. Kemudian kita jadikan dalam bentuk yang ini. Nah, dalam bentuk angka ya, biar lebih mudah kita hitung. Nah, ini misalnya 1,2, maka kita akan menjadi 0,5. Nah, matriks ini kita akan hitung eigenvectornya, ya, yang ini. Mulai dari sini. Yang pertama kita akan kalikan dengan dirinya sendiri, ya. Matriks itu dikalikan dengan matriks yang di bawahnya. Yang ini dikalikan dengan ini. Kalian sepertinya masih ingat dengan perkalian matriks ya. Kalau belum, coba pelajari lagi. Nah, ini ada squaring matrix. Nanti kan dikuadratkan, nanti matriks A dikalikan dengan matriks A. Ini di baris dikalikan dengan kolom ya. Ini. Nah, kemudian hasil perkaliannya adalah seperti ini. Oke, maka kita mendapatkan hasil
pertamanya. Jadi untuk perhitungan yang pertama dapat 3,0. Jadi ini saya lupa. Bisa dilihat-lihat lagi ya cara tentang perhitungan matrik. Nah, kita mendapatkan matrik yang pertama adalah seperti ini. Nah, hasilnya ini kemudian kita hitung ke sampingnya, ya. Di samping ini kita lihat, kita hitung mendapatkan nilai ini. Nah, kemudian keseluruhannya kita jumlah untuk kita lakukan normalisasi. Nah, kemudian nilai ini kita dapatkan seperti ini. Nah, nilai ini kita dapatkan dari 12,7500 kita bagi dengan nilai yang ini. 399165. Nah, akan mendapatkan nilai yang ini. Begitu juga seterusnya nilai yang ini dan nilai yang ini. Oke, nah maka kita akan mendapatkan nilai seperti ini. 03194. Ini adalah eigenvektor yang pertama. Nah, berikutnya kita akan lakukan perkalian square, jadi square dan kuadratkan, kita kalikan nilai yang ini. Nah, maka sebenarnya result ini adalah didapatkan dari matrik ini dikuadratkan, itu ya, atau kita kalikan dengan hal yang sama, yaitu 3,00 kemudian 5,332 dan selanjutnya. Nah, maka mendapatkan nilai seperti ini. Nah, maka seperti hal yang sebelumnya, maka matrik ini akan kita jumlahkan samping itu ya. Kemudian kita lakukan normalisasi, maka mendapatkan nilai yang ini. Nah, ini adalah eigenvektor kedua, ini adalah yang sebelumnya adalah eigenvektor pertama. Nah, kemudian kita kurangkan antara eigenvektor pertama dengan yang kedua, selisihnya. Jadi selisih itu dari yang besar ke yang kecil aja ya. Jadi eigenvektor yang terakhir ke n dikurangi dengan eigenvektor ke n minus 1. Kalau di sini kasusnya adalah yang kedua dikurangi yang ke 1. Yang ini kemudian dengan yang sebelumnya. Maka kita dapat nilai ini. Nah, jika selisihnya kita sudah anggap kecil, jadi atau di bawah 0,1 gitu ya, saya sempat baca referensi, maka itu sudah tidak perlu kita lakukan iterasi lagi. Nah, maka kita akan mendapatkan nilai eigenvektor terakhir itu adalah yang ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan lihat. Nah, kemudian kita akan melihat hasil perhitungannya. Maka setelah kita menghitung hasil perhitungan eigenvektor, maka kita mendapatkan nilai terhadap kriteria adalah seperti ini. Nah, ini berarti apa? Itu artinya reliability adalah kriteria yang paling penting, gitu ya. Style adalah yang kedua paling penting. Kemudian fuel economy adalah yang paling ketiga, yang paling terakhir. Nah, sekarang kita kembali ke hierarki tree. Nah, di sini kita akan mendapatkan nilai reliability, style, kemudian fuel economy. Nah, sekarang kita akan menghitung dari alternatifnya ya. Kita menghitung sekarang ini matrik berpasangannya terhadap style, jadi civic terhadap style, yang alternatif ini terhadap reliability, kemudian yang ini terhadap fuel economy. Ya, kemudian selanjutnya, nah pada perhitungan style, misalnya kita mendapatkan seperti ini. Nah, yang ini artinya Shetton ini ya 4 kali lebih menarik gitu ya daripada Civic.
Kemudian begitu juga selanjutnya. Clio itu adalah 6 kali daripada Civic. 6 kali, maka di sini adalah 1/6. Gitu ya. Nah, ini untuk style. Lihat, ini untuk style. Berikutnya adalah untuk reliability. Nah, masing-masing dari alternatif juga dihitung. Oke, kemudian saat dihitung akan didapatkan, kita hitung eigenvektornya sama seperti tadi. Tapi sekali saja. Maka Civic akan, untuk style, akan mendapatkan nilai seperti ini. Maksudnya Civic weighting 0, ini, Sedan ini, Escort ini, Clio yang bawahnya. Nah, untuk reliability, kita juga akan dapat. Kan pertanyaannya, bagaimana dengan fuel economy? Nah, fuel economy sebenarnya kita kan bisa hitung sebenarnya berapa kebutuhannya terhadap bahan bakar. Nah, misalnya kita mendapat nilai seperti ini. Civic itu 34, Sedan 27, Escort 24, ini 28. Maka kita bisa langsung hitung, yaitu kita normalisasi dari jumlah keseluruhannya. Nah, kita normalisasi maka mendapat nilai seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa lihat di ringkingnya. Nah, di sini kita sudah lihat nilai dari kriteria. Kemudian kita lihat nilai alternatif terhadap style. Ini kita lihat nilai dari alternatif terhadap reliability. Kemudian kita lihat nilai alternatif terhadap fuel economy. Oke. Nah, setelah itu bagaimana selanjutnya? Nah, kita bisa kalikan nilai dari alternatif terhadap kriteria. Nah, maka kita bisa dapat nilai ada seperti ini. Oke, siapa pemenangnya? Pemenangnya adalah Clio, karena nilainya paling tinggi. Yang kedua adalah Civic. Kemudian ketiga adalah Sedan. Kemudian yang terakhir adalah Escort. Oke, belilah Clio. Itu ya. Nah, tetapi sekarang kita akan memperhatikan yang namanya price. Kalian harus ingat ya, ada yang namanya harga di sini. Yang terakhir, yang di awal tadi, kita akan pertimbangkan bagaimana dengan harga. Nah, kita cek, kita bisa masukkan nilai dari harga. Misalnya, calon ini nanti mahal, bagus tapi sangat mahal, gitu ya. Nah, kita bisa lihat cost ratio-nya. Nah, kita bisa lihat di sini. Misalnya harganya seperti ini. Ya, untuk Clio, kemudian Civic, kemudian Sedan, kemudian Escort. Maka di sini Clio yang paling mahal ya. 18.000 US. Nah, kita lakukan normalisasi. Ingat, normalisasi ini kita peroleh dari mana? Dari 18 dibagi dengan 54. Nah, begitu juga selanjutnya. Nah, kemudian kita bisa lihat benefit cost ratio-nya. Maka kita bisa lihat ini adalah nilai perhitungan yang tadi dibagi dengan cost-nya. Jadi harganya. Terdapat akan mendapatkan nilai seperti ini. Oke, kita memperhatikan harga. Nah, bisa kita lihat di sini siapa pemenangnya. Ternyata jika kita melihat nilai dari harga, maka pemenangnya adalah Civic. Yang pertama, kemudian yang kedua adalah Clio, yang ketiga adalah Sedan, dan yang keempat adalah Escort.
Nah, berarti dari sana kita bisa lihat yang mendapatkan nilai tertinggi itu adalah civic, ya, dapat civic, sehingga civic ini yang akan menjadi rekomendasi. Belilah mobil civic, gitu ya, kalau dari perhitungan sistem pendukung keputusan ini, perhitungan dari AHP. Nah, tetapi ini akan berbeda ketika kita membuat matrik berpasangannya, misalnya kepentingan kalian dari satu kriteria ke kriteria yang lain itu berbeda, maka hasilnya pun akan berbeda. Nah, bagaimana ya? Semoga kalian bisa memahami. Nah, sehingga untuk pertemuan sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode analytical hierarchy proses, AHP, bisa kalian pahami. Oke, kalian bisa melihat, seperti saya sering ingatkan, kalian bisa melihat beberapa paper yang sudah pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya terkait dengan AHP. Maka kalian akan di sana lebih jelas melihat permasalahannya, kemudian bagaimana perhitungannya, kemudian bagaimana hasil dan rekomendasinya. Ingat, tadi sistem pendukung keputusan, hal yang paling penting itu perlu kalian perhatikan adalah kriterianya, bagaimana menentukan kriteria, kemudian jumlah alternatifnya, kemudian nilai dari masing-masing alternatif tersebut terhadap kriteria yang sudah kita tentukan sebelumnya. Oke ya, saya rasa kita sudah cukup tentang perhitungan AHP. Silahkan nanti kalian coba-coba lagi perhitungan manual, kemudian boleh sudah mulai melakukan atau memikirkan proyek-proyek akhirnya jika menggunakan FMADM AHP ini. Oke, sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa menanyakan melalui e-learning Odisha, melalui forumnya. Oke, sekian dan terima kasih.